Halo teman-teman, salam sehat selalu. Untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, dan kalau saya sudah pakai kaos, ya ada berlambang Garuda di sini, pasti saya akan membicarakan konten tentang atau info tim nasional kita. Karena kita tahu satu-satunya info untuk kita ini adalah menghadapi Piala AFF, di mana saat ini tim asuhan Sintayong itu sedang melakukan pemusatan latihan di Bali, tepatnya di tempat di training center klub atau markas Bali United, ya, itu di Pantai Purnama, Bali. Nah, di sanalah semua 28 pemain dipanggil sesuai dengan keinginan dari STY dan harus berkumpul di sana untuk menghadapi laga di grup A, di mana kita tergabung bersama dengan Kamboja, Thailand, ada Filipina dan Brunei Darussalam. Dan Piala AFF ini akan dimulai pada 20 Desember yang akan datang sampai 16 Januari 2023. Kita akan memainkan pertandingan pertama melawan Kamboja sebagai tuan rumah sebelum kita ke Brunei Darussalam pada tanggal 26 Desember, dan pada tanggal 29 kita kembali menjamu juara bertahan Thailand yang mengalahkan kita di final Piala AFF 2020 ketika berlangsung di Singapura. Dan setelah Thailand, kita akan menuju pada tanggal 2 itu berhadapan dengan Filipina di Manila. Dan seperti yang teman-teman pasti sudah tahu, ya, bahwa Spaso ini, atau striker dari Bali United, Ilya Spasojevic, dipanggil lagi. Ya, ini seperti anak, ya, yang udah lama hilang, kembali lagi untuk berada di TC, dan diharapkan dia bisa masuk dalam skuad inti Sintayong untuk berlaga di Piala AFF. Walaupun usianya mungkin sudah di atas kepala 3, ya pasti 35 tahun, tetapi dia punya naluri besar, punya insting mencetak gol yang sangat baik sekali, dan ini memang diakui. Ya, memang sebelum-sebelumnya dia pernah dipanggil tapi kemudian tidak lagi, dan banyak yang mengusulkan dia karena begitu gacor, ya, bagaimana Spaso ini bisa mencetak gol bersama dengan Bali United, ikut membawa Bali United juga juara di Liga 1. Bahkan dalam hal back to back. Dan saya pikir wajar, pantas kalau STY kembali memberikan kesempatan kepada Spaso ini untuk berada di tim asuhannya, bermain untuk tim nasional. Dan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Spaso. Ya, kapan lagi dia harus bisa membuktikan ini? Di usianya yang sudah 35 ini, mungkin sebentar lagi dia akan pensiun. Nah, ini kesempatan untuk membela negara dan membuktikan bahwa dia masih bisa sebagai seorang striker terbaik, salah satu striker terbaik yang ada di Liga Indonesia atau di Liga 1. Dan dia akan bermain pasca cederanya Dimas Derajat. Ini salah satu striker yang diandalkan karena dia masih tampil bagus dalam pertandingan uji coba di FIFA Matchday melawan Curaçao, baik di Bandung dan di Pakansari. Dia mencetak gol back to back. Dan ketika dia cedera, ini ada seperti keuntungan, ya, berkah buat Spaso sehingga dilirik dan STY memberikan kesempatan sama dia. Nah, inilah Spaso sudah ikut berlatih di Pantai Purnama di tempatnya Bali United, dan saya rasa dia akan menjadi salah satu pilihan di antara starting 11 yang akan dimainkan melawan Kamboja. Karena di sini kan dengan Spaso ada, STY akan mengutak-ngatik bagaimana 11 pemain terbaik yang harus dia mainkan di pertandingan pertama ini. Karena walaupun Kamboja di atas kertas kita bisa menang karena bermain di kandang, ini nggak boleh anggap enteng. Ini laga pertama yang selalu bisa sulit, ya. Walaupun kita sebagai tuan rumah, memang banyak yang mengatakan bahwa peluang kita untuk menang itu lebih besar dibandingkan dengan Kamboja. Namun kita jangan terlalu overconfidence, ya, percaya diri terlalu berlebihan. Ya, kita menghadapi mereka tetap dengan fokus. Semua pemain itu harus, ya, tetap percaya diri, oke, ya. Tapi disiplin di lapangan. Bagaimana tidak menganggap remeh lawan. Tidak menganggap enteng Kamboja ketika kita akan bertarung dengan mereka. Nah, kita kembali dengan Spaso ini. Di lini depan, pasti Spaso akan mendapatkan kesempatan bermain. Dan menarik, karena di saat Spaso masuk, di sana juga sudah ada 2 pemain yang sudah dinaturalisasikan baru-baru ini. Jordi Amat yang bermain sebagai bek tengah, dan Sandy Walsh yang juga bermain di posisi bek kanan. Jadi ini yang kita tunggu, ya.
bagaimana masyarakat Indonesia, pencinta sepak bola, tim nasional Indonesia, apalagi di tim senior ini, akan melihat tiga sosok ini. Spaso, Jordi, dan Sandi. Memang sayang, Sain Batinama yang diharapkan akan ikut bergabung memang belum. Ya mungkin next ya, pada tahun depan dia akan bersama dan saya meyakini itu pasti. Tapi setidaknya kita sudah punya tiga pemain ini. Lebih enak lagi kalau memang Elkan Bagot ada dalam tim kita, kan? Jadi kita akan melihat pertarungan mereka di belakang ini sangat kuat, atau penempatan antara Elkan dan Jordi. Tapi dengan Elkan yang belum diizinkan oleh klubnya Gillingham, yang memang sangat butuh tenaga dari Elkan ini untuk bermain baik di Liga 2 ya, atau di putaran keempat Piala Liga atau Carabao Cup ya, menghadapi Wolverhampton Wanderers, dan juga nanti persiapkan Elkan dan timnya untuk bermain di putaran kedua Piala FA. Jadi memang Elkan harus fokus dulu dengan klubnya. Tapi tidak mengapa. Saya pikir tanpa Elkan kita bisa berbuat juga. Karena kan Jordi sudah bisa berpasangan dengan kapten kesebelasan kita yang ada, yaitu pemain senior, yaitu Fakhrudin Arianto, yang adalah pemain dari Madura United. Karena kita juga punya dua pemain yang bisa melapis ya. Selain Jordi dan Fakhrudin ada Rizky Ridho dan juga Muhammad Ferrari, pemain untuk kapten kesebelasan di U20 yang baru saja kembali dari TC di Eropa, di Turki dan di Spanyol. Makanya STI merekrut ini Ferrari untuk bisa berada, untuk membuat dia lebih banyak jam bermain lah, untuk bermain di tim senior. Karena selain Ferrari juga kan kita tahu bersama ada Marcelino Ferdinand yang bermain di gelandang, yang juga diambil oleh STY ke dalam tim senior ini. Dan Zaki Ashraf juga ikut di dalamnya. Di tiga ini ada di tim U20 yang dipersiapkan untuk tampil di putaran final di Uzbek pada Maret tahun depan, dan juga persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kalau STY sedang mengutak-ngatik ya tentang formasi ini dengan Spaso ada di depan, ya, dia punya kekuatan, fisiknya bagus, duel udara bagus, tendangan kaki kanan juga mantap, karena dari 11 terakhir ya sebelum berhenti di Liga 1 dia sudah membuat 7 gol dan 1 assist. Jadi oke lah kalau saya pikir pemain yang satu ini. Jadi kita punya pemain nomor 9 yang kuat di depan. Tinggal bagaimana sekarang 3 pemain di belakangnya yang pasti akan dicari oleh STY yang terbaik untuk di starting 11. Ya, dia belum memikirkan siapa sebagai super sub, tapi 3 dulu yang di belakang Spaso. Tapi menurut saya memang, dan ini pasti juga STY akan melihat ini kemungkinan besar akan masuk melawan Kamboja, Egy yang bisa dimainkan juga bersama dengan Witan. Itu yang ada, ya kita bisa lihat. Satu lagi Ricky Kambuaya. Kalau Egy pun tidak ada, misalnya Egy ada di cadangan, nanti masuk sebagai super sub di babak kedua, Sadil Ramdhani yang bisa ditaruh di sana bersama dengan, kalau Witan udah pasti untuk bisa ada. Nah, Ricky Kambuaya yang bermain di belakang sebagai gelandang serang di belakang Spaso. Kalau bermain katakan dengan 4 back flat sejajar di belakang dengan penjaga gawang Nadeo, di kanan itu Sandi pasti, di kiri adalah Pratama Arhan, kemudian Fakhrudin akan bermain di sana bersama dengan Jordi Ahmad. Nah ini kuat pasti, di belakang kita sangat tangguh ini. Bermain dengan 4 tadi saya bilang, kemudian ada 2-3-1, 4-2-3-1. Saya tidak melihat misalnya kita bermain dengan 3 back 3-4-3 atau 4-3-3. Ini dulu, formasi dulu, 4-2-3-1. Karena ini saya pikir lebih enak untuk menjaga keseimbangan tim kita. Ya, dengan ini ada 2 pemain, Mark Klok yang ada di sana dengan Rahmat Irianto. Ini yang bagus untuk tim kita. Ini tim inti nih. Kalau bisa main, kalau semua bugar, fit, pada saatnya saya meyakini bahwa STY akan memainkan ini. Dengan 3 pemain yang ada di depan tadi kan. Yang saya bilang ada Egy, bisa Egy atau Sadil ya, tinggal dipilih oleh STY melihat kondisi mereka terakhir. Kemudian ada Ricky yang bisa didorong, dan Witan. Saya pikir ini luar biasa. Kombinasi starting 11 ini sangat bagus sekali yang ada di tim kita. Tinggal apalagi ada di bench, di pemain cadangan. Jadi kita itu oke. Tidak begitu pincang atau gapnya begitu jauh di antara pemain inti dan pemain cadangan. Karena di cadangan ini kan bagus-bagus semua juga yang ada yang kita miliki. Jadi kalau Sadil main lebih dulu kan masih ada Egy. Di sana masih ada Yakob Sayuri. Ya. Yang bisa ada Dendi, yang bisa ada di sana. Jadi masih banyak pemain-pemain yang dapat diandalkan. Ada Ferrari, ada Marcelino yang juga akan duduk di bench. Ada Muhammad Rafli mungkin yang akan
dipanggil lagi, akan ditaruh sana. Ya, kita akan lihat nantinya apa yang bisa dilakukan oleh STY di saat dia sekarang sedang menggodok pemain-pemain ini secara fisik ya. Pasti STY akan menambah kekuatan kita dengan fisik digenjot habis untuk persiapan di AFF. Dan dia mengutak-ngatik ini, formasi ini yang saya bilang tadi, kalau menurut saya yang itu yang terbaik. Sementara ini yang terbaik. Ketika kita unggul misalnya 2-3 gol, ya mungkin baru ada pergantian-pergantian dan bagus. Masih ada Ramadan Sananta juga yang ada di bench, ini akan bisa masuk juga. Ya, kita akan lihat nanti semuanya ini ya. Bagaimana cara STY. Dan saya yakin, dan semua teman-teman pasti tahu, STY seorang pelatih yang baik sekali, sangat cerdas. Apa yang dia bisa lakukan, berani sekali untuk bisa memainkan pemain. Itu yang kita lihat melawan Curaçao. Di antara bermain di Gelora Bandung Lautan Api itu berbeda dengan ketika dia tampil dengan di Pakansari. Walaupun Klok itu tidak ada di saat-saat terakhir ketika mungkin bermasalah dia tarik. Nggak menjadi masalah. Fakhrudin tidak bisa bermain, dia masih punya solusi. Jadi bagus cara apa yang dilakukan oleh STY terhadap timnya ya, baik di tim U20, U23 dan juga sekarang apalagi di timnas senior. Dan pasti yang ditunggu-tunggu sekali lagi, saya kembali, ketajaman seorang Spaso. Dan saya yakin ketika dia ada di depan, diberi kesempatan, Spaso akan membuat gol. Dia akan membuktikan ini. Karena dia punya ambisi yang luar biasa, membuktikan kepada STY. STY ini benar mengambil dia. Nah, kepercayaan ini dia akan bayar, dia akan lunasi ketika akan bermain di Piala AFF. Bukan saja melawan Kamboja, termasuk melawan Thailand, termasuk melawan Filipina, termasuk melawan Brunei Darussalam. Dia akan bukti. Bukan mungkin juga dia akan menjadi top skor. Kalau setiap pertandingan dia buat 1-2 gol, dia akan menjadi pemain yang hebat ya, di garis depan tentunya. Tinggal ada dukungan dari lini kedua yang bagus-bagus dengan kecepatan ya. Ada Witan, ya, ada Sadil, ada Ricky juga yang bisa bermain baik, Klok yang bisa juga muncul secara tiba-tiba dari second line, Rahmat Irianto yang kuat dalam bertahan untuk bisa melapisi depan Jordi dan depan Fakhrudin. Inilah tim terbaik. Dan semoga mereka ini bugar semua. Sampai pada saatnya di akhir pada 1920 mereka akan ke Jakarta. Mempersiapkan diri untuk tampil menjamu Kamboja pada tanggal 23. Kita mendoakan bersama bahwa mereka ini selalu baik ya. Ketika dalam melakukan TC latihan. Tidak ada yang cedera. Sampai nantinya pada waktu beberapa saat sebelum main melawan Kamboja. Sehingga mereka bisa menampilkan seluruh kemampuan terbaik mereka untuk mereka berikan bagi tim nasional kita dan juga membuat penggemar sepak bola timnas kita ini tersenyum semua karena kehebatan mereka. Spaso yang kita akan lihat, Sandi yang akan memulai debut dia dan juga dengan Jordi yang juga memulai debut dia di tim nasional yang mereka sangat rindukan untuk kapan mereka bisa lakukan itu, dan ini di Piala AFF. Oke, sampai di sini ya pembicaraan saya dengan persiapan timnas senior kita yang ada di Bali bersama dengan pelatih Shin Taeyong. Ciao.